Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillahilladzi azzana bil imani bihi wa hadana ila azimi syari'atihi was'adana bittiba'i afdali rusulihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fil wahiyyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik anak-anak Ustaz semuanya, kelas 3 Umar bin Khattab. Tidak lupa selalu Ustaz ingatkan kepada antum semuanya agar memurojaah, mengingat kembali, mengulang hafalannya ketika kelas 2 dan kelas 1. Kemudian tidak lupa juga Ustaz selalu memotivasi antum agar tetap semangat melaksanakan kewajiban ibadah serta mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh ustaz dan ustazah sekalian. Baik. Tidak lupa juga Ustaz ingatkan kepada antum semuanya agar selalu berdoa semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat bertemu kembali di sekolah tercinta kita ini. Baik semuanya, untuk pelajaran tematik hari ini Selasa 28 Juli 2020 kita sudah memasuki pembelajaran 3, subtema 2, tema 1. Nah, ya. Untuk tujuan pembelajaran Ustadz share di WA group ataupun di GC Google Classroom. Nah, Ustadz akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran 3 ini dimulai dari halaman 63 ya. Materi pembelajaran 3 sendiri berkaitan dengan SBDP, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Baik. Semuanya silakan buka bukunya halaman 63 ya. Di situ ada pembelajaran 3 dengan judul Ayo Menari. Ya, berkaitan dengan SBDP. Ayo menari, tepuk tangan. Ya, silakan antum baca, perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar tangan kanan diangkat, tangan kiri juga diangkat. Kemudian dikepak-kepakan seperti sayap burung ya di gambar ketiga. Lalu gambar di bawahnya gambar keempat, tangan direntangkan. Kemudian gambar kelima, tangan dibengkokkan. Dan gambar keenam, tangan diputar pergelangannya, diputar-putar. Nah, ya silakan menari seperti gambar yang ada di buku. Begitu pula selanjutnya di halaman 69 itu masih melanjutkan ayo menari. Ya, itu tangannya diacungkan ke depan, kemudian dilentikkan. Dan terakhir adalah tepuk tangan. Taib. 69 juga di situ ayo berlatih. Antum diminta untuk melakukan gerakan tarik tersebut. Oke. Masuk ke halaman 70 mengenai materi bahasa Indonesia berkaitan dengan makanan penting untuk kesehatan. Nah, makanan yang sehat dan bergizi itu terbagi menjadi 5. Yang biasa terdengar 4 sehat, 5 sempurna. Ya, makanan yang pertama adalah makanan pokok berupa nasi, kentang, jagung, dan ubi singkong atau ubi yang lainnya. Yang kedua adalah lauk pauk seperti daging, baik daging ayam, daging sapi, daging kambing ya. Kemudian apa? Ikan, telur, dan tahu tempe. Yang ketiga adalah
sayuran. Contohnya adalah wortel, timun, buncis, ya, dan bayam. Baik. Kemudian keempat adalah buah-buahan. Contohnya adalah jeruk, apel, anggur, dan pisang. Dan yang kelima adalah susu. Susu baik berupa susu sapi maupun susu kambing. Baik. Makanan tersebut mengandung gizi seperti makanan pokok yaitu karbohidrat. Terdapat pada nasi, kentang, ubi. Nah, kemudian selain karbohidrat juga mengandung protein. Protein terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani tersebut berasal dari hewan seperti ikan, daging, susu, ya, telur. Kemudian protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan seperti tempe dan tahu. Loh, Ustaz, kok tempe dan tahu? Ya iya, tempe dan tahu berasal dari apa yo? Betul sekali, dari kedelai, ya. Dari tumbuhan kedelai. Nah, kemudian selain mengandung karbohidrat, protein, juga makanan-makanan yang sehat itu mengandung vitamin. Vitamin banyak terdapat pada sayuran, juga buah-buahan, ya. Seperti yang kita kenal, yang terkenal itu vitamin C terdapat pada jeruk. Nah, kemudian juga selain vitamin ada juga mineral. Mineral terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nah, oleh karena itu, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, antum harus benar-benar menjaga makanan yang sehat dan bergizi. Jangan sembarangan memakan makanan yang tidak sehat, apalagi makanan sampah. Dalam istilah lain adalah junk food. Seperti apa? Ya betul, seperti pizza, burger, itu tidak sehat. Itu termasuk junk food. Baik. Mari kita lanjutkan di halaman 72. Di situ ada ayo menulis latihannya, ya, sampai halaman 73. Lalu di halaman 73 pun terdapat sebuah cerita mengenai kegiatan perkembangbiakan buatan petani yang menghasilkan ribuan buah dalam masa panen, yaitu pencangkokan. Sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Ya, lanjutkan ke halaman 74. Di situ ada ayo berlatih soal cerita berkaitan dengan matematika. Nah, bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah jeruk dalam satu kali panen. Maka berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Jawabannya dijumlahkan. 3.400 ditambah dengan 3.400, maka jumlahnya adalah 6.800. Nah, semuanya sampai di sini paham tum? Alhamdulillah semuanya paham. Semoga video ini dapat membantu antum semuanya yang masih berada di rumah untuk dapat memahami pembelajaran 3. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.